Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astenggara, saat ini Santi berada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tepatnya di pusat kota Denpasar, Bali. Nah, di sini Santi mau menyampaikan untuk yang terupdate untuk umat dan masyarakat terkait Nyepi yang harinya hampir bersamaan nih dengan Hari Raya Idul Fitri umat muslim. Jadi bagaimana untuk menjaga kesucian kesakralan Nyepi dan bagaimana peran Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk menjaga semuanya termasuk dengan toleransi antar umat beragama. Nanti bisa disaksikan diskusi yang menarik dengan Tuaji dan ada yang di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga channel YouTube Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkare, saat ini Santi bisa ada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali berkat Tuhan Ida Sang Nyawa Dewasa Titi yang ngaturakan matur suksma Tuaji. Matur suksma Mbak Santi. Atas kesempatannya akhirnya Majelis Desa Adat Provinsi Bali kolaborasi dengan Santi Dharma Chandra. Luar biasa. Nah, nanti Tuaji biar dikenal untuk generasi muda Hindu agar lebih dekat dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, munas nama lengkapnya niki. Baik, ya. Terima kasih Mbak Santi. Pemirsa, saya adalah Ide Bagus Purwasidemen. Kebetulan di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, saya dipercaya selaku petajuh Bage 1. Petajuh itu wakil ketua. Bage 1 yang membidangi tentang agama, adat, seni, budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Kearifan lokal. Berarti di Majelis Desa Adat ini sangat lengkap ya untuk bage-bagenya ya? Sangat lengkap. Iya. Nanti di next episode kita bisa lebih mengenal Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, sekarang kita untuk yang lebih hits nih, Ki. Tuaji. Ini kan banyak nih di masyarakat itu masih ada rasa pertanyaan, terus ada rasa resah, kecemasan. Bisa nggak sih menyelenggarakan Nyepi ini dengan sakral? Karena kan bertepatan dengan hampir sama harinya untuk dengan Hari Raya umat Muslim seperti itu kan. Nah, takutnya kayak kemarin di Nyepi kemarin juga kan ada insiden-insiden seperti itu yang memang melukai perasaan umat Hindu sendiri karena dianggap untuk menodai kesakralan dari Nyepi. Nah, peran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk seperti itu, untuk menjaga sakralnya Nyepi bagaimana? Baik, kami di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, bulan yang lalu kami sudah melakukan semacam paruman para sulinggi, karena kami perlu menyampaikan kepada masyarakat hal-hal apa yang boleh dilakukan karena perayaan Nyepi ini berbarengan dengan perayaan dari umat Muslim. Ya, nah dari hasil yang dilakukan pada paruman tersebut, yang hadir adalah para sulinggi, ya, ada dari Sabe Pandita, dari Sabe Budaya, dan juga ada Sabe Kerto. Jadi sulinggi yang datang yang dihadirkan di Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu lengkap dari berbagai boleh dikatakan dari berbagai soroh, dan kemudian hasil itu kami sampaikan kepada Majelis Desa Adat Madia di Kabupaten Kota, kemudian Alitan, dan kemudian langsung kepada desa adat masing-masing. Di mana di sana diputuskan, apalagi perayaan Nyepi pada saat ini berbarengan juga dengan perayaan Tumpek Warga, Tumpek Ude. Jadi selain perayaan umat Muslim, ya, ada bulan puasa dan setelah berapa hari akan ada Hari Raya Idul Fitri, juga berbarengan dengan hari Tumpek Uduh atau Tumpek Warga, Tumpek Atak dan sebagainya namanya. Nah, ini dibuat semacam ketentuan di mana para sulinggi mengambil keputusan yang kemudian kami sebagai majelis menyampaikan kepada masyarakat agar kemudian pelaksanaan perayaan tersebut diatur sedemikian di mana perayaan Nyepi itu berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 besok harinya, sehingga perayaan Tumpek Warga itu diharapkan sudah selesai sebelum pukul 6. Sebelum pukul 6. Namun ada juga polemik di masyarakat, loh kalau sebelum pukul 6 dirayakan kan belum jatuh harinya, secara kliwon. Nah, ini kita kembali melihat bagaimana latar belakang Hari Raya Nyepi itu, yang pada tahun-tahun bagaimana perayaan Nyepi itu diakui oleh pemerintah.
oleh beberapa tokoh agama termasuk dari lembaga PHDI itu menyampaikan kepada pemerintah berupa usulan hari-hari suci Hindu. Kalau tidak salah ada 6 hari suci yang diusulkan, ada Hari Galungan, Kuningan, Pagorosi, Saraswati, Siurati, dan Nyepi. Hanya Nyepi yang kemudian disetujui oleh pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 3 tahun 83 ditambah dengan keputusan bersama beberapa menteri dan juga kemudian pemerintah Provinsi Bali melalui Pergub juga mengeluarkan aturan karena di Bali selama Nyepi itu bandara tutup. Pelabuhan tutup. Jadi harus berbarengan dengan arus mudik tuh Haji. Bagaimana itu? Nah, itu dah. Jadi kemudian kita melihat kenapa kemudian kita harus mengutamakan pelaksanaan hari raya Nyepi. Ya, karena hari raya yang lainnya yang sifatnya tradisional seperti Galungan dan Tumpek yang akan jatuh berbarengan itu sifatnya dilakukan secara tradisi dengan keputusan pemerintah daerah. Ya, di mana hari itu dinyatakan sebagai hari fakultatif, boleh libur, boleh tidak. Tapi masyarakat Bali sudah sepakat hari itu libur. Nah, hari suci Nyepi yang sudah diakui secara nasional tentu lebih tinggi dari hari suci lainnya. Gitu. Karena yang Nyepi tidak di Bali saja. Masyarakat Hindu bahkan mungkin kalau kita lihat jumlah penduduknya di seluruh Nusantara, ini yang harus dipakai acuan. Ya, di mana dari ketentuan Perpres, kemudian peraturan bersama 3 menteri ditambah peraturan gubernur, jelas di sana aturannya Nyepi berlangsung dari pukul 6 hingga 6 pagi. Nah, ini yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu ada yang sifatnya boleh dikatakan sedikit mengalah karena perayaannya bersifat tradisi di mana Tumpek Warigo itu dilakukan sebelum pukul 6. Hal ini menjadi himbauan yang kami keluarkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, namun juga melihat kondisi dari desa adat masing-masing. Kalau misalkan masyarakat katakan di Tabanan, Jatiluwih yang tempat tinggal penduduk dengan sawahnya cukup jauh, mungkin ada semacam kompensasi waktunya mungkin bisa dilonggarkan lagi sedikit, tapi itu situasional. Tapi dengan tidak sengaja kemudian mengulur-ulur waktu melakukan upacara di sawah, ya, yang hanya misalkan diizinkan 15 menit, 20 menit, sengaja dia 2-3 jam. Nah, itu tentu Nyepi sendiri mencederai dari perayaan Nyepi itu sendiri. Nah, itulah yang menjadikan kami di MDA mengambil keputusan, selain juga sudah menjadi ketetapan yang disepakati oleh para sulingge, kami juga melihat aturan-aturan yang ada di atasnya. Kenapa Nyepi itu menjadi perayaan yang sifatnya nasional lebih diutamakan ketimbang dengan perayaan-perayaan yang sifatnya tradisional. Walaupun sebenarnya kalau melihat dari perjalanan sejarah, Nyepi itu datangnya dari perayaan-perayaan tradisional di Bali. Ya, ada tradisi Nyepi Loh, ada tradisi Nyepi Desa, ada Nyepi macam-macam, ada Nyepi Segara, di mana perayaan-perayaan Nyepi itu bersifat setempat. Ya, dan ini yang kemudian salah satu perayaan yang sifatnya nasional dalam pergantian tahun, diambillah perayaan tahun Saka ini, yang kebetulan jatuhnya berbarengan kalau di India sana itu perayaannya sehari setelah Tilem Kesanga. Gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang menarik lagi nih, Pak Tuaji. Ini kan untuk pasti yang tugas berat, cukup berat. Ini kan pecalang. Betul. Pecalang kan, pasti kan, aduh ini udah ngatur umat Hindu sendiri, ngatur desa adat, belum lagi ngatur umat lain, karena ini kan bandara yang Tuaji sampaikan bahwasanya bandara sama pelabuhan kan ditutup. Dan itu bebarengan dengan arus mudik. Nah, bagaimana sosialisasinya? Takutnya nih pecalangnya kewalahan, apalagi arus mudik atau jalanan nanti jadi rame. Solusinya bagaimana dari Majelis Desa Adat? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan menarik. Kami di MDA beberapa hari yang lalu telah melakukan gelar agung Pecalang Bali tahun 2025. Itu merupakan gelar agung yang diikuti hampir sekitar 20.000 pecalang di seluruh Bali, di mana yang menjadi pimpinan upacara pada gelar agung itu adalah Bapak Gubernur. Selain ide penglingsir Bendesa Agung menyampaikan himbauan kepada seluruh pecalang yang ada melalui gelar agung itu, Bapak Gubernur juga menyampaikan pesan-pesan langsung. Intinya dari pesan itu agar pecalang bertugas dengan baik, ya, mengatur, apalagi misalkan di daerah-daerah tertentu masyarakat Muslim banyak yang dari sana, sehingga fokus dari pecalang yang bertugas itu diharapkan lebih ketimbang di daerah yang lainnya.
Lebih dalam artian bagaimana mengatur. Ya, kalaupun misalkan diizinkan agar mereka tarawih misalkan di daerah yang terdekat, tentu mereka berjalan ke arah di mana mereka melakukan tarawih atau apa istilahnya dengan cara tertib. Disinilah tugas pecalang untuk istilahnya memantau kegiatan mereka agar tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu kegiatan nyepi umat Hindu. Nah, demikian juga yang misalkan melakukan mudik. Arus mudik itu. Kami sudah melakukan, bahkan tidak tahu ya. Nah, kami sudah melakukan dari awal terkait dengan himbauan kepada seluruh masyarakat, tidak saja masyarakat Bali, termasuk juga masyarakat yang dari luar Bali. Oh, okay. Berarti ini juga ada peran penting seperti Dinas Perhubungan, terus kepolisian juga udah sosialisasikan seperti itu agar umat juga merasa adil ya. Takutnya kan, mungkin dari umat lain ini saya mau mudik nih kok ada nyepi, jadi nggak bisa bandara ditutup nih kan. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi pentingnya untuk kita lebih update atau informasi agar semuanya dengan nyepi berjalan dengan lancar. Idul Fitri pun mudik juga dengan aman, selamat sampai ke keluarga juga aman. Jadi itulah pentingnya agar kita menjaga kerukunan antar umat beragama seperti itu. Nah, misalnya ada yang melanggar. Misal tuh Haji, namanya manusia kan karakternya beda-beda ya, atau mungkin saya ada kepentingan ini nih darurat urgen harus sekarang harus pergi ke sana ke sini. Peran dari pecalang atau desa adat sanksinya apa sih? Nah, itu bagaimana? Setelah kami melakukan gelar agung kemarin, kami mengadakan beberapa kegiatan pertemuan dengan pihak kepolisian. Kepolisian dalam hal ini memiliki peran, bahkan sudah akan merencanakan adanya pelatihan-pelatihan, terutama dalam peningkatan SDM pecalang ke depannya nanti. Semangat Pak Pecalang. Itu kami sangat sambut baik. Namun pertanyaan dari Mbak Santi tadi, kalau ada pelanggaran seperti apa? Nah, kami dari MDA selalu menghimbau kepada Majelis Madya dan Majelis Alitan, termasuk kepada prajuru desa adat, untuk pengenaan sanksi itu boleh menjadi perhatian setelah kita evaluasi dari tingkat atau jenis pelanggaran yang ada. Kalau pelanggarannya memang karena ketidaksengajaan, kemudian tidak dilakukan dengan cara seolah-olah memang ingin melanggar seperti itu, ya tentu bagian yang menjadi tugas untuk menyelesaikan permasalahan itu yang pertama adalah desa adat itu sendiri. Kalau memang tidak bisa, apalagi ranahnya sudah meningkat kepada pelanggaran yang bahkan menyentuh kriminal dan sebagainya, terjadi keributan, terjadi perkelahian dan sebagainya, itu menjadi ranah dari petugas penegak hukum, ada kepolisian dan sebagainya. Jadi tergantung dari jenis pelanggaran yang ada. Namun pentingnya di sini yang kami perlu tegaskan bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah masyarakat yang toleransi. Itulah yang kita pegang. Kalau kami dari Hindu menjaga toleransi dengan baik, diharapkan juga demikian agama yang lain. Sehingga nyambung. Ya, ibarat bertepuk tidak sebelah tangan gitu ya. Kami yang toleransi dan mereka yang tidak kan nggak enak, nggak imbang ya. Betul. Tidak bijak. Jadi himbauan termasuk dari prajuru desa adat, di mana masyarakat adatnya berdampingan dengan masyarakat Muslim. Ini kami yakini mereka pasti sudah berkoordinasi dengan baik. Karena nyepi kan tidak sekarang, sudah berlangsung sejak lama, dan masyarakat yang datang ke Bali juga telah mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan pelaksanaan nyepi. Ya, salah satunya adalah dari media sosial. Mereka akan mencari apa sih nyepi dan sebagainya. Berbeda dengan dulu yang informasinya sangat sedikit, tapi sekarang sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk melanggar. Tidak ada alasan mengatakan tidak tahu, bahkan sengaja melanggar. Ya, bahkan konten tentang nyepi banyak juga oleh orang luar gitu ya, yang ingin menyampaikan, begini loh nyepi di Bali. Jadi kalau kamu ke Bali itu ini yang perlu kamu tahu dan sebagainya. Jadi itu menjadi kegiatan keagamaan, kebetulan berdampingan antara Hindu dengan Islam pada saat perayaan Idul Fitri ini, saling menjaga. Itu juga yang disampaikan pesannya dari Ketua FKUB, bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama gitu ya. Forum Kerukunan Umat Beragama, bahwa saling menjaga sikap toleransi yang baik, itu yang diharapkan. Kita beragama kan tidak sedikit-sedikit kemudian ada pelanggaran, terus kemudian ada sanksi, ada hukuman. Tujuannya tidak seperti itu. Ya, itu humanis humanis. Karena kalau yang demikian itu sudah ada ranahnya kepolisian, penegak hukum yang mengambil tindakan. Kita menjaga ini. Nah, bagi masyarakat Bali ada juga yang khawatiran, bagaimana kalau misalkan mereka tetap melakukan pelanggaran seperti tahun yang lalu. Ya, itu kan banyak itu kan. Iya. Itu bagaimana itu? Hal seperti itu
kebetulan kami di MDA tidak memiliki kewenangan menangani kasus sampai dengan kemudian memberikan sanksi. Tetap kita pilah penggunaan sanksi itu tergantung dari tingkat pelanggarannya. Kalau semasih misalnya kita bicarakan dengan cara yang baik di tingkat desa adat, kemudian di tingkat desa alit kecamatan, hingga saya kira itu bisa selesai. Tapi kalau memang mengandung unsur yang sekiranya kesengajaan, bahkan dalam kelompok besar, melanggar dan sebagainya, tentu ada ranah yang menjadi porsi dari penegak hukum menyelesaikan itu. Bagaimanapun masyarakat kita itu ingin sekali yang namanya pelanggaran seperti itu segera mendapatkan penanganan. Namun berjalan dari apa yang sudah pernah kita lalui, hal itu tidak mudah karena pertimbangannya pasti banyak sekali. Ya, ini menyangkut bagaimana kita hidup berdampingan antara umat Hindu dengan umat yang lainnya. Lain seperti itu. Luar biasa. Semoga untuk MDA Majelis Desa Adat Provinsi Bali khususnya ini bisa untuk memberikan edukasi kepada umat Hindu khususnya untuk melakukan secara ritual keagamaan, desa adat, dan bisa menjadi barometer yang pakem. Jadi kita untuk umat Hindu ini daerah A, B, C harus pusatnya ada di Majelis Desa Adat karena itu kan yang paling kita harus memiliki sosok leader yang ada di provinsi ini dan kita harus bisa menghormati akan itu semua seperti itu. Salah satunya juga tambahan sedikit Mbak Santi, peran dari Majelis Desa Adat ini khususnya dalam pelaksanaan Nyepi ini karena perangkat perjuru desa lah di tingkat paling bawah desa adat sebagai pelaksananya, mengatur dari pelaksanaan melasti, kemudian pengerupukan, ogoh-ogoh dan sebagainya. Di mana Majelis Desa Adat ini dibentuk oleh 1.500 desa adat yang ada di Bali, ya. Sehingga oleh karena itu kami tentu memiliki peran secara langsung pada saat pelaksanaan Nyepi, memberikan arahan berupa edaran terkait dengan pelaksanaan Nyepi. Jadi itu menjadi bagian yang sangat penting karena pelaksana dari segala hal yang menyangkut perayaan ritual agama Hindu terutama di Bali dengan desa adatnya adalah desa adat itu sendiri, di mana desa adat yang jumlahnya sekian banyak 1.500 itu organisasinya dalam bentuk majelis adalah Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Luar biasa. Semoga Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini adalah sebagai tempat solusi situ Haji. Umat kan masyarakat kan permasalahan kan case-nya itu cukup banyak. Jadi kalau mau minta solusi udah cukup aja ke kantor Majelis Desa Adat atau memang bisa diselesaikan dulu di adatnya masing-masing karena itu kan juga sebagai jembatan juga proses juga seperti itu agar tidak bingung atau seperti apa. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti pertanyaan sendiri dijawab sendiri kan nggak bisa. Apalagi di Bali ini kan mungkin melalui akun Mbak Santi juga ingin kami sampaikan kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait permasalahan apapun itu menyangkut desa adat, silakan hubungi saja Majelis Desa Adat, ada yang di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Oh, berarti lengkap ya? Lengkap katanya. Dari desa dulu. Dari desa. Desa dulu. Habis kemudian itu kecamatan. Habis desa kecamatan. Terus, kemudian kabupaten kota. Kabupaten kota juga ada. Baru provinsi. Ya. Jadi udah itu menjadi tempat bertanya yang tepat. Jangan kemudian mencari informasi di luar itu, tentu akan tidak mendapatkan informasi yang tepat. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Santi sebagai Dharmika Hindu sekarang dados nak Bali nih yang di sini luar biasa. harus belajar adat budaya Bali dan MDA adalah tempat Santi belajar nih. Kita yang lunas ilmu karena sama-sama. Tinggi. Di MDA banyak sekali orang-orang profesional, guru besar dan sebagainya yang betul-betul kompeten terkait dengan adat, hukum, seni, budaya. Jadi silakan bisa membuat materi terkait dengan desa adat di Bali. Budaya dan agama semuanya. Berarti matur suksma Tuh Haji Titiang lunas untuk doanya agar penonton Santi Dharma Chandra dan semuanya umat dan masyarakat channel ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Lunas doanya Tuh Haji. Baik, para pemirsa dari Santi Dharma Chandra terkait dengan perayaan Nyepi kali ini, khususnya saya mewakili dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali menyampaikan himbauan agar pelaksanaan perayaan Nyepi bisa berlangsung dengan baik, apalagi berdampingan dan berbarengan dengan perayaan seperti misalkan Tumpuk Warige dan juga perayaan suci Idul Fitri umat Muslim. Ini harus kita pahami dan jaga secara bersama-sama, meningkatkan toleransi sehingga satu sama lainnya bisa saling menjaga dan kehidupan beragama berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Luar biasa, matur suksma. Ditutup dengan para mas Santi gitu Haji. Om Santi Santi Santi.